Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita, sehingga tanpa sadar ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi sering kita melakukan pembalasan kepada nikmat itu, yaitu kadang tidak sengaja atau mungkin tanpa sadar kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi itulah hebatnya Allah, walaupun kita ini sering mengingkari nikmatnya, tetap saja Allah mencurahkan segala nikmat kepada kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai hamba yang beriman, salah satu nafasnya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka marilah kita mengikuti teladan para sahabat yang dituntunkan dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul, bagaimana mereka mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada harga yang pantas untuk mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dengan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita akan berbicara tentang karakter salah seorang calon penduduk surga, dan di mana salah satu karakter yang ditonjolkan bagi mereka yang dijanjikan oleh Allah sebagai penduduk surga adalah dengan senantiasa saling mencintai saudaranya, mencintai saudara sesama kaum muslimin dan sesama kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan yang di dalamnya mengandung unsur untuk saling mencintai, maka pasti Allah akan memberikan balasan yang besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita ini menjadikan diri kita sebagai seorang yang mudah memaafkan, maka Allah pun memberikan balasan yang begitu besar, sampai-sampai Allah menetapkan surga itu ada 8 pintu, dan di antaranya dari 8 pintu itu adalah pintu memaafkan. Kemudian ketika kita ini dengan mudahnya menggerakkan hati kita untuk bersedekah. Kenapa bersedekah itu pahalanya besar? Suatu ketika bersedekah membantu kekurangan saudara kita yang lain, di samping kita juga menyembunyikan sedekah kita dari orang lain, tentunya Allah memberikan pintu yang besar, balasan yang besar bagi orang-orang yang sedekah. Sampai-sampai Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati. Mereka ingin dihidupkan kembali di dunia, bukan untuk melaksanakan sholat, bukan untuk melaksanakan haji, bukan untuk melaksanakan jihad, tetapi Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati ingin dihidupkan kembali adalah untuk bersedekah, karena mengetahui betapa besar balasan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa bersedekah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, salah satu ciri khas orang yang mempunyai semangat mencintai sesama kaum muslimin adalah di dalam hatinya tidak ada niatan sama sekali untuk menyakiti
atau mengganggu saudaranya yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajelis, lalu Rasul mengatakan, ya lakfikum rajulun min ahlil jannah, lihatlah sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Lalu ternyata ma'asyiral muslimin, ketika para sahabat yang diberitahu oleh Rasul, tampak dari luar seorang laki-laki Ansor yang memasuki masjid, lalu kemudian ikut bergabung bersama majelis Rasulullah SAW. Pada hari kedua Rasulullah menyampaikan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi ada calon penghuni surga. Dan lagi-lagi ma'asyiral muslimin, laki-laki Ansor kemarin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan pada hari ketiga lagi-lagi Rasulullah mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi ada calon penghuni surga. Dan ternyata laki-laki kemarin, laki-laki Ansor, disebutkan oleh Rasulullah SAW selama 3 hari berturut-turut, sehingga akhirnya mengundang rasa penasaran salah seorang putra dari Amr bin As. Di dalam hatinya muncul ghibtoh, rasa iri, rasa penasaran, resep apakah, ibadah apakah yang menjadi rahasia dia mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia adalah calon penghuni surga. Sehingga akhirnya dia datang ke laki-laki Ansor itu, memberanikan diri, memberitahukan niatnya untuk menginap, minta izin menginap selama 3 hari. Dia mengatakan, saya sedang tidak akur dengan bapak saya, jadi saya mohon untuk nginap di rumah jenengan selama 3 hari saja. Akhirnya diizinkan. Selama menginap itu, putra dari Amr bin As ini mengamati laki-laki tersebut, laki-laki Ansor itu. Ketika setelah pulang dari sholat Isya, ternyata dia langsung tidur. Dan di pertengahan malam, kira-kira jam 12 atau jam 1 malam, dia terbangun, cuma ke kamar mandi, buang air kecil, setelah itu tidur lagi. Dan menjelang subuh bangun, lalu kemudian berangkat ke masjid. Di siang harinya, ternyata laki-laki Ansor ini tidak juga berpuasa atau juga melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, hingga ini berjalan selama 3 hari, hingga akhirnya dia penasaran kenapa Rasulullah SAW menyebut laki-laki Ansor ini calon penghuni surga selama 3 hari berturut-turut, tapi dia kok tidak banyak melakukan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, banyak melaksanakan amalan-amalan yang wajib saja. Lalu akhirnya setelah 3 hari menginap di situ, dia menyatakan pamit dan mengatakan, mohon maaf saya telah bohong kepada jenengan. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Saya minta izin menginap karena saya mendengar Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut menyebut nama Anda, bahwa Anda adalah calon penghuni surga. Dan kehadiran saya di rumah jenengan ini selama 3 hari menginap karena apa? Penasaran mengetahui amalan rahasia apa yang Anda jenengan lakukan. Dan ternyata saya melihat biasa-biasa saja. Lalu kemudian setelah putra dari Amr bin As itu pulang, laki-laki Ansor itu segera memanggilnya, tunggu. Sebenarnya memang aku tidak banyak melakukan amalan-amalan tambahan, tetapi aku punya satu kebiasaan. Sebelum aku tidur, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah melapangkan hatiku, membersihkan hatiku dari penyakit-penyakit hati, agar aku dihindarkan dari iri, dari hasad, dari dengki, rasa benci kepada saudaraku yang lain. Dan aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menzalimi aku sebelum mereka meminta maaf kepada diriku. Mungkin inilah ma'asyiral muslimin, sebab Allah menjadikan laki-laki Ansor itu mendapatkan predikat calon penghuni surga karena kebersihan hatinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dan tentunya orang-orang yang mempunyai kebersihan hati, kesucian jiwa adalah orang-orang yang mempunyai semangat tinggi dalam mencintai saudaranya sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
inna fulana tudkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wallati sholatiha wa sodaqatiha walam tu'di jahroha aina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mengenal seorang wanita tetanggaku. Jangan ditanya bagaimana sholatnya, jangan ditanya bagaimana puasanya, termasuk dalam sedekahnya. Tetapi di satu sisi dia sering mengganggu saudaranya, sering ngerasani tetangganya, sering menggosipkan saudaranya. Lalu di manakah tempatnya kembali nanti ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW pun dengan singkat menjawab, finnar, tempatnya di neraka. Lalu kemudian laki-laki itu melanjutkan, ya Rasulullah, ada lagi seorang wanita yang aku kenal dengan dia. Dia itu tidak banyak sholatnya, hanya sholat-sholat yang fardu saja. Tidak banyak menjalankan puasa, tidak juga jarang sekali bersedekah, hanya yang wajib-wajib saja. Tetapi dia sangat respect, dia sangat menghormati tetangganya, sering membantu tetangganya, saudaranya lain, dan tidak pernah sekalipun menyakiti tetangganya. Di manakah tempat kembalinya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW pun dengan pendek menjabat, fil jannah, tempat kembalinya adalah di surga. Inilah ma'asyiral muslimin, kenapa ada orang yang sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya, atau mungkin dia tidak pernah bersedekah, tetapi dia mendapatkan jaminan surga. Ternyata dia tidak pernah mengganggu kehormatan saudaranya yang lain. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, makanya perkara apapun di dalam agama ini, selama perbuatan itu ada kaitannya dengan saling mencintai sesama kaum muslimin, maka balasannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita amati satu persatu perintah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita ini untuk saling mempererat persaudaraan. Kenapa hutang itu kok harus dicatat? Agar nanti ketika proses pelunasannya atau mengangsur tidak terjadi perselisihan. Kenapa kita tidak boleh memanggil saudara kita yang lain dengan sebutan atau predikat yang buruk, agar panggilan kita tidak menyinggung perasaannya? Kenapa ketika sholat berjamaah Rasulullah SAW memerintahkan agar kita merapatkan shaf, meluruskan barisan, agar kita ini selalu dikeratkan hati kita? Karena Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian berselisih di dalam sholat, maka kalian juga bisa berselisih di luar sholat. Ma'asyiral muslimin, kemudian ketika kita ini bertiga atau mungkin berjumlah lebih dari 3 orang, kenapa kita kok dilarang untuk berbisik-bisik? Ya, kita mengajak berbisik-bisik, berbicara pelan hanya kepada orang sebelah kita, agar orang lainnya yang tidak kita ajak bicara, mereka tidak merasa tersinggung. Dan ini sudah pernah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbisik-bisik. Karena apa? Berbisik itu adalah perilaku perbuatan setan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kenapa di dalam sunnah ketika kita masak di dapur kita harus memperbanyak kuahnya? Karena jangan sampai aroma masakan kita menyakiti tetangga kita. Maka artinya kalau untuk memperbanyak kuah, artinya kita juga harus berbagi dengan para tetangga kita. Kalau tetangga kita merasakan aroma masakan kita, maka mereka pun juga harus merasakan bagaimana lezatnya masakan kita yang dimasak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah juga menyampaikan, kalau misalnya diri kita ini orangnya ceplas-ceplos, jarang atau mungkin sulit untuk berbicara yang baik, maka kata Rasulullah, lebih baik kamu diam. Karena ma'asyiral muslimin, kalau perbicaraan kita menyinggung orang lain, maka nanti bisa menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka Rasulullah SAW sebaliknya, ketika ada perkara-perkara yang bisa mencederai persaudaraan, maka Rasulullah SAW adalah orang sosok yang berdiri tegas untuk menolak pergesekan tersebut. Sebagai contoh misalnya ma'asyiral muslimin,
Pernah terjadi gesekan antara seorang sahabat bernama Abu Dzar dan Bilal bin Rabah. Suatu ketika akan melaksanakan rencana peperangan, Abu Dzar ini mengemukakan strategi perangnya. Dijelaskan secara rinci oleh Abu Dzar. Lalu Bilal bin Rabah mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapatmu. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, betapa kagetnya Abu Dzar ketika Bilal bin Rabah mengatakan demikian. Lalu dengan penuh emosi dia mengatakan, uskut anta ya ibna saudah, diam kamu wahai anak orang negro. Karena Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam. Ketika mendengar perkataan ini, Bilal bin Rabah pun kaget. Dia tidak menyangka Abu Dzar akan berkata begitu. Lalu dengan menekan emosinya, Bilal pun mengatakan, la nahku hatta nahkuma li Rasulillah. Saya tidak ingin menyikapi perkataan kamu sebelum perkataanmu ini aku hadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika mendengar kata Rasulullah disebut, Abu Dzar begitu kaget dan tersadar dia telah melakukan kesalahan, dan akhirnya mereka berdua pun datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Bilal bin Rabah pun menceritakan ihwal kejadian itu di hadapan Rasulullah. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, maka beliau mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarin, innakan mur'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam hatimu, di dalam dirimu masih ada perkara-perkara jahiliyah. Betapa menyesalnya Abu Dzar, sehingga akhirnya Bilal pun dikejar. Kemudian dia segera menempelkan pipinya di tanah. Lalu dia mengatakan kepada Bilal, wah Bilal, tempelkanlah atau injakkanlah kakimu di atas pipiku ini untuk menebus kesalahan yang telah aku perbuat kepadamu. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW begitu marah ketika ada sesuatu yang mencederai persaudaraan. Kalau Rasulullah marah, maka Allah pun juga murka. Bahkan Allah pun mengatakan di dalam beberapa ayat tentang perilaku seorang kaum muslimin yang berusaha untuk mengganggu eksistensi saudaranya. Sebagaimana ketika kalau kita membaca ayat yang diawali dengan kata-kata wailul, sungguh celakalah. Seperti contoh ketika Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumaza, celakalah bagi orang yang mencela saudaranya, bagi orang yang mengumpat saudaranya. Atau mungkin dalam ayat yang lain di awal surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang tidak jujur dalam berjual beli, dalam mengukur timbangan. Intinya ma'asyiral muslimin, sifat orang beriman itu adalah saling mencintai sesama kaum muslimin. Dan tentunya Allah dan Rasulnya sangat marah apabila ada hamba-hambanya yang berusaha untuk mencederai persaudaraan kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat kita untuk senantiasa meningkatkan dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama, kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Saya tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah senantiasa menolong kita untuk istiqomah, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, Allah mengakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.